Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala na'mai wa syukru lahu ala alai. Thumma salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa ala afdali awliya'i wa ala ali wal ashabi wa ala sa'iril multazimina min atba'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi hatta tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan taqabbalan Allahumma amin. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Ini malam keberapa? 11. Sepakat tapi ya? Sepakat, insyaallah. Sama semua hitungannya. Di beberapa masjid ada yang beda soalnya. Ada yang beda hitungannya. Tapi begitu ditanya emang startnya bareng-bareng atau beda-beda, ternyata sama startnya. Tapi tiba-tiba hitungannya jadi beda. Allah alam, mungkin kurang konsen. Buka puasanya pakai kolak-kolak ya. Insyaallah masih kuat ya, semangat insyaallah. Ini malam ke-29 penghujung. Ini penghujung bulan suci Ramadan. Dan yang harus kita waspadai adalah bahwa ternyata setan itu main-mainnya di ujung. Setan itu bermainnya di ujung. Paling banyak akalnya, paling banyak taktiknya, paling banyak siasatnya itu di akhir. Di akhir daripada setiap amal kebaikan kita. Kadang-kadang malah kita anggap ini sudah selesai, tapi ternyata masih diingetin sama setan. Ya seperti itu keadaan. Saya hari Senin kemarin ya, pas 1 minggu yang lalu, antar istri pagi-pagi ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Kebetulan dia kerja di sana. Pagi-pagi ngantar istri. Kalau antum semua tahu itu ada jalan dari setelah lampu merah Salemba ya, dari arah Jatinegara ke arah Senen. Itu setelah Perpustakaan Nasional kan ada jalan sebelah kiri, belok kiri ke arah Kali Ciliwung. Kalau nggak salah nama jalannya Jalan Salemba 1. Saya lewat situ, antar istri. Itu jalan memang 2 jalur ya, 2 arah. Tapi memang hanya cukup untuk 2 jalur. Tiba-tiba ada taksi berhenti sebelah kanan. Jadi arahnya sama, tapi berhentinya sebelah kanan. Setelah taksinya berhenti, penumpangnya ibu-ibu buka pintunya sebelah kiri. Bayangkan. Jadi taksinya berhentinya sebelah kanan, pintu taksinya dibuka sebelah kiri. Itu coba bayangkan, itu bolak-balik bagaimana itu akal. Harusnya kan kalau mau keluar sebelah kiri, ya sebelah kiri berarti ya taksinya kan. Kalau misalnya mau keluar sebelah kanan, ya nggak masalah lah, nggak apa-apa. Dalam situ nggak masalah lah berarti sebelah kanan. Tapi ini kebalik kan, taksinya berhenti di kanan, penumpangnya keluar di kiri. Ibu-ibu, oh, nggak ada ibu-ibu. Kita nggak nyalahin ibu-ibu. Saya cuma ngasih tahu identitasnya ibu-ibu penumpangnya. Jadi keluar buka pintu, begitu buka pintu pas saya lewat. Jadi langsung kena tabrak. Ini jari saya kelingking masih sakit sampai sekarang. Ya, dan kemarin lebam-lebam di sini. Kemudian pergelangannya juga cukup sakit. Karena memang jatuh. Ibu-ibunya minta maaf, maaf. Saya lagi yang apa-apa, bukan masalah insyaallah. Apalagi bulan Ramadan kan, sebetulnya kesel juga sih. Tapi kan gak mungkin ngomel-ngomel Pak. Ya gak apa-apa ya, dimaafkan ibu gak apa-apa. Pak, gak apa-apa kalau ada apa-apa saya tanggung jawab katanya. Oh tenang aja ibu, insya Allah gak ada apa-apa. Saya pikir lukanya cuma ini doang. Jadi saya bilang udah gak apa-apa. Tapi sebelum berangkat, sebelum pergi, ibunya bilang Pak, ambil saja nomor telepon saya. Insya Allah saya siap kok tanggung jawab. Tapi karena saya sudah niat untuk mengikhlaskan dengan maksimal, apalagi di bulan Ramadan ya, kita ambil keunggulan daripada bulan Ramadan. Senang nggak apa-apa, insya Allah nggak masalah. Saya nggak perlu ngambil nomor telepon ibu. Akhirnya jalan, meskipun sebetulnya saya mulai kelingan itu, karena saya
Kebetulan nggak kuat melihat darah itu, kalau ada luka begitu nggak kuat. Jadi saya jalan. Kemudian habis ngantar istri pulang ke kantor. Nah, begitu pulang ke rumah, sampai di rumah saya buka laptop. Begitu buka laptop, ternyata layar laptopnya pecah. Dan bisa Anda bayangkan layar laptop pecah lumayan lah itu. Perhitungan kita lumayan kan ya. Iya. Begitu melihat layar laptop pecah, kaget. Ya Allah, kenapa tadi nggak ngambil nomor ibunya ya? Itu salah kan jadinya kan? Ini sudah kita berusaha untuk mengikhlaskan dengan maksimal. Tiba-tiba setan bermain-main di situ, ngingetin lagi kita. Ini sama dengan kita sudah maafin kesalahan tetangga, Pak, karena dia selalu parkir di depan pagar kita. Misalnya ya, sudah dimaafin itu tetangga karena selalu parkir depan, pokoknya sudah damai lah semuanya. Tiba-tiba bikin kesel lagi. Keingat nggak itu kesalahan-kesalahan yang sudah dimaafkan? Ingat lagi, memang dasar kayak gitu dari dulu memang itu orang. Ya kan seperti itu. Nah ini sama dengan bulan Ramadan ini. Setiap amal kebaikan yang sudah kita lakukan, apalagi itu amal unggulan ya, itu akan ada di ujung-ujungnya nanti. Akan ada saja hal-hal yang membuat kita itu kemudian menyesal. Anda lagi lapang rezekinya, ini kebetulan lagi banyak nih THR-nya dari mana-mana, termasuk dari Al-Muttaqin ada THR misalnya, ya dapat semuanya, lagi lapang benar di rezekinya nih. Saya kepengen sedekah dengan sedekah yang terbaik. Mumpung lagi seperti ini, lagi lapang rezekinya. Nah, sedekahlah itu dengan yang terbaik, dengan jumlah yang tidak pernah kita keluarkan selama ini. Tiba-tiba gak lama setelah itu anaknya sakit lah, atau ada apalah, ada apa, keingat lagi, kenapa disedekahkan semuanya ya? Nah itu, seperti itulah setan bermain-main saat kita melakukan sebuah amal soleh tertentu. Nah, bulan Ramadan pun juga demikian. Sama, bulan Ramadan juga begitu. Nah makanya Rasulullah SAW menetapkan bahwa amal soleh itu dinilai oleh Allahnya bukan di awal. Yang dinilai oleh Allah amal soleh itu adalah di akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah. Amal soleh itu yang dinilai adalah ujungnya. Makanya Anda semangat di awal, di akhir kendor. Itu su'ul khatimah namanya. Jadi husnul khatimah, su'ul khatimah itu sebetulnya ya, kalau kita definisikan secara syariah, itu memang adalah akhir yang buruk atau akhir yang baik dari sebuah kehidupan kita. Tapi sebetulnya hanya dari sebuah perjalanan hidup. Tapi sebetulnya itu bisa juga kita pinjam istilahnya, setidaknya definisinya secara bahasa ya. Kita pinjam istilahnya, oh ini Ramadan kita husnul khatimah, Ramadan kita su'ul khatimah, bisa kayak gitu. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah, kebanyakan di antara umat muslim saat ini itu su'ul khatimah Ramadannya. Ya banyak seperti itu. Makanya saya yakin ini masjid nih masih di awal-awal, membludak tuh sampai luar-luar, di mana-mana kayak gitu. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ya kita lihat sendiri, itu sudah di mana-mana dari dulu sampai sekarang. Berarti kan itu namanya innamal a'malu bil awaid. Padahal kan nggak ada hadisnya seperti itu kan. Mereka mengira bahwa semangatnya di awal itu selesai. Makanya banyak di antara kita yang melakukan amal soleh, ada yang puasa 3 hari doang, Pak. Habis itu katanya kan 3 hari itu mewakili 30 hari. Tarawihnya juga demikian. Ini ajaran Nabi dari mana ini? Nah ini ya. Tapi ya fenomenanya seperti itu. Yang terjadi memang begitu. Nah maka jamaah yang dimuliakan Allah, ini kita berada di penghujung. Jangan sampai kita seperti orang yang tanding misalnya ya. Valentino Rossi menang mentang-mentang sudah gak juara Valentino Rossi. Udah gak juara Valentino Rossi. Sekarang siapa yang juara MotoGP? Marquez ya? Masih Marquez. Marquez nih, mentang-mentang sudah di depan terus, gak ada yang bisa salin dia. Terus tiba-tiba dia bilang, saya sudah di depan terus, sudah menang nih, gak perlu lagi sampai finish. Juara gak itu? Gak bakalan juara. Atau main bola misalnya, Chelsea lawan apa terakhir kemarin? Chelsea lawan City? Madrid, lawan Madrid. Yang berapa kosong katanya? Chelsea lawan Madrid misalnya, tiba-tiba Chelsea sudah unggul misalnya kan, di babak pertama Chelsea sudah unggul, terus kata dia, udah kita sudah unggul ini, nggak perlu lagi kita nyerahkan, nggak perlu lagi dijauhkan itu gawangnya, ya kebobolan juga, nggak sampai finish namanya. Nah maka bapak ibu, ada ibunya dia, jadi nggak salah ya bapak ibu ya. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, insya Allah itu mukadimah ya.
Insya Allah bincang-bincang kita pada malam hari ini kurang lebih 1 jam tadi katanya. 1 jam itu sudah sama diskusi atau tidak ada diskusi, langsung ditutup? Boleh sih, ada diskusi. Boleh ada diskusi. Berarti 1 jam sama diskusi ya. Ya. Maksimal jam 2.15. Maksimal jam 2.15. Oke. Itu kalau nggak ada yang tekor ya. Baik, kalau nggak kuat lambaikan tangan ke kamera. Jadi innamal a'malu bil khawatim. Amal soleh itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ujungnya. Nah sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu bersama bahwa cita-cita yang diinginkan oleh Allah melalui Ramadan ini dari kita, cita-cita yang diinginkan oleh Allah adalah takwa. Sepakat kita itu, dan memang itu sudah difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ini terkenal sekali ayatnya itu. Setiap bulan Ramadan banyak sekali Ustaz yang baca. Kutiba alaikumusiyam gitu ya. Sampai ada Ustaz yang dijuluki Ustaz Kutiba. Nah, kalau masuk bulan Ramadan Kutiba mulu yang dibaca. Nah, sepakat bahwa bulan Ramadan ini cita-cita tertinggi Allah adalah dari kita agar kita mewujudkan pribadi yang bertakwa. Tapi pertanyaannya, kira-kira semua dapat apa enggak? Ya enggak semua dapat, justru banyak yang gagal. Saya sekarang tidak ingin berbicara tentang persoalan bahwa Anda menunaikan kewajiban atau tidak. Ini bukan persoalan sudah menunaikan kewajiban atau belum, bukan. Tapi persoalannya dapat takwa apa tidak. Itu berbeda ya. Itu berbeda. Karena kalau sekedar cita-citanya, sekedar targetnya adalah kewajibannya tertunaikan, itu mah gampang. Tinggal puasa aja. Dari waktu imsak sampai waktu maghrib puasa, udah selesai itu. Kewajiban tertunaikan. Kan yang wajib cuma itu doang. Ada yang wajib yang lain? Kan nggak ada kan? Kewajiban kita di bulan Ramadan kan cuma itu. Amal-amal yang lain itu selebihnya itu sifatnya sunnah. Jadi kalau kita berbicara bahwa kita sudah melepaskan kewajiban atau belum, selama Anda puasa dari imsak sampai waktu maghrib Anda puasa 30 hari, 1 bulan penuh, udah selesai kewajibannya. Tapi dapat takwa atau enggak, wallahu a'lam. Ya, maka yang kita bicarakan pada kesempatan ini bukan menunaikan kewajiban, karena banyak orang yang puasanya full bar, tapi nggak sholat. Saya sering diundang buka puasa Pak, acara buka puasa iftar jamaah, misalnya di instansi tertentu ya. Setelah selesai buka puasa, masya Allah, nggak ada yang sholat Pak. Yang hadir bisa 100 orang. Yang ikutan sholat maghrib sama saya, yang saya husnudzan sebetulnya sih, mudah-mudahan yang lain sholat maghribnya berikutnya. Tapi sampai saya pulang itu nggak sholat juga. Yang banyak saya lihat seperti itu. Yang sholat maghrib dikit Pak, nggak ada setengahnya. Padahal kan semua merasa dirinya muslim kan. Ini iftar jamaah, artinya apa? Berarti kan kewajibannya tertunaikan untuk bulan Ramadan kan. Tapi dapat takwa apa enggak? Itu wallahu a'lam. Nah maka sekarang sekali lagi fokus kita ini adalah membicarakan dapat takwa apa enggak, cita-citanya itu tercapai atau enggak. Nah sebelum kita lihat bagaimana atau apa yang mempengaruhi kita dapat takwa atau tidak, kenapa begitu banyak umat muslim yang gagal, kita survei dulu kecil-kecilan. Ya, survei dulu kecil-kecilan. Dan ini evaluasi untuk pribadi kita masing-masing ya, bukan untuk orang lain. Jangan sampai kita gunakan evaluasi untuk orang lain, nggak boleh. Maksudnya seperti ini. Kalau Anda berhasil mendapatkan takwa, kan seharusnya setelah selesai Ramadan, amal solehnya makin gampang, dosanya makin sulit. Harusnya kan begitu kan? Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita sudah berhasil mencapai takwa, kembali kepada fitri, kan kata Rasulullah, kayaumin waladatuhum ummahatuhum kan? Itu kembalinya seperti pada hari mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka, artinya bersih dari dosa. Kalau hati kita sudah bersih dari noda dosa, maka apa yang terjadi? Amal solehnya gampang, dosanya sulit. Nah sekarang coba kita survei, kira-kira pasca Ramadan begitu apa enggak? Ya, tapi sekali lagi untuk pribadi, jangan sampai kita mengatakan, oh Pak Untung habis Ramadan kok makin banyak maksiatnya ya. Jangan bilang begitu ya. Ini untuk pribadi masing-masing. Jadi pasca Ramadan kita makin mudah melakukan amal soleh, makin sulit melakukan dosa, atau sebaliknya. Kalau masih sebaliknya, berarti kan gak dapat takwanya. Ini yang saya katakan survei kecil-kecilan. Atau kalau kan misalnya begini,
Seharusnya kalau kita dapat takwa, berarti kan apa yang dijanjikan oleh Allah melalui surah At-Talaq ya, di awal surah At-Talaq itu harusnya kan dapat. Misalnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan ngasih solusi dari tiap masalahnya. Berarti kan pasca Ramadan kalau kita dapat takwa, seharusnya setiap masalah ada solusi. Nah, sekarang pertanyaan lagi itu dalam diri kita masing-masing. Saya pasca Ramadan kalau ada masalah langsung dapat solusi apa enggak? Atau begitu dapat masalah malah masalah kecil makin rumit. Itu ya. Itu satu. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mereka akan diberi karunia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, ini alhamdulillah pada enggak mudik. Enggak mudik alhamdulillah apa ini adalah? Ya, enggak mudik alhamdulillah. Katanya kan dapat jihad, Pak. Enggak mudik, benar kan? Atau kalau enggak dapat Lailatul Qadar. Kalau enggak mudik. Ya, mudah-mudahan lah kita berdoa. Siapa tahu beneran. Jadi ingin saya katakan adalah bahwa harusnya kan begitu pasca Ramadan, kalau memang kita dapat takwa, berarti kan yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki kita itu makin gampang kan? Rezeki makin gampang. Nah, ini biasanya kalau mudik, Pak, giliran pulang balik lagi ke Jati Keramat, balik lagi ke Jati Keramat, giliran sampai misalnya waktunya bayar cicilan, enggak ada buat dipakai bayar cicilan. Nah, jadi sekali lagi ini namanya survei kecil-kecilan. Makin gampang nggak rezeki kita, makin mudah nggak rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan ayatnya lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah, urusannya dibuat gampang oleh Allah. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita coba evaluasi pribadi kita pasca Ramadan. Dan ternyata nggak banyak itu yang bisa. Makanya bulan Syawal itu sering dikatakan sebagai bulan peningkatan kan. Nah, bulan peningkatan ya karena memang kalau kita berhasil di bulan Ramadan ini ibadahnya pasti meningkat seharusnya. Nah, sekali lagi, tapi yang banyak terjadi pasca Ramadan, masjid makin kosong, ya. Nah, ada juga belum juga selesai Ramadan konsentrasinya sudah buyar. Alhamdulillah di sini ramai di jamaahnya. Gak tahu ramai jamaahnya karena masjidnya kecil apa karena memang. Ya. Jadi kita kembali. Seharusnya kita mendapatkan takwa, tapi ternyata banyak yang gagal. Nah, pertanyaannya, kenapa kita banyak gagal? Jawabannya sebetulnya ini harus kita pahami lagi ya. Semua pertanyaan, semua permasalahan, semua persoalan yang kita hadapi sebagai umat manusia dalam kehidupan kita sehari-hari, itu jawabannya sudah pasti ada dalam Al-Quran. Sudah pasti ada dalam Al-Quran. Atau kalau enggak di dalam hadis. Cuman yang sering jadi permasalahan adalah banyak yang tidak tahu. Yang lebih parah lagi, enggak tahu tapi enggak mau tahu. Itu lebih parah lagi. Makin parah lagi, enggak tahu tapi sok tahu. Yang paling banyak juga seperti itu parah itu. Dikatakan itu oleh para ulama sebagai al-jahlul murakkab. Itu namanya bodoh pangkat 2. Bodoh kali bodoh ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini tidak termasuk seperti itu. Nah, salah satu di antara penyebabnya adalah karena kita enggak tahu. Nah, sekarang pertanyaannya, tahu nggak kita langkah-langkah apa menuju takwa melalui Ramadan? Itu yang jadi pertanyaan besarnya. Dan itu insya Allah akan kita bahas ya. Tenang saja, meskipun ini masih mukadimah, tapi tetap saja kita nanti sampai jam 2 insya Allah ya. Jadi langkah-langkah mencapai takwa melalui Ramadan. Mumpung kita masih punya waktu ini ya, masih punya waktu lagi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, saya katakan tadi bahwa setiap permasalahan, setiap persoalan, setiap pertanyaan itu semua ada jawabannya dalam Al-Quran. Tinggal kita tahu apa atau kita nggak tahu. Nah, termasuk diantaranya pertanyaan ini, bagaimana caranya meraih takwa melalui Ramadan ini? Itu dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Karena Al-Baqarah ayat 183 sampai Al-Baqarah 187 itu semua bercerita tentang Ramadan. Nah, jawaban dari pertanyaan tadi itu ada di surah Al-Baqarah ayat 185, tapi ujung-ujungnya ya, di akhir ayatnya. Mari kita perhatikan satu persatu. Di sana Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walitukmilul iddata. Ini pertama. Walitukmilul iddata. Dan agar kalian, kata Allah, menyempurnakan jumlah bilangannya. Pertama ya, agar kalian menyempurnakan jumlah bilangannya. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan menyempurnakan jumlah bilangan itu adalah menyempurnakan jumlah bilangan
Ramadan. Artinya berapa hari bulan Ramadan di tahun itu yang kita sempurnakan. Jadi maksudnya bagaimana ini? Apa yang diinginkan oleh Allah? Di dalam ayat itu Allah menggunakan lamul amr namanya ya. Kalau kita belajar bahasa Arab itu disebut lamul amr. Lamul amr itu artinya lam yang menunjukkan perintah, lam yang menunjukkan tekanan, lam yang menunjukkan anjuran. Artinya kalau Anda ingin mencapai takwa, maka seharusnya Anda melakukan itu. Langkah pertamanya adalah menyempurnakan jumlah bilangannya. Ini penyakit yang kita katakan tadi. Banyak yang tidak bisa. Menyempurnakan jumlah bilangannya itu artinya dari awal Anda begini sampai akhirnya seperti itu. Itu menyempurnakan jumlah bilangannya namanya. Banyak di antara kita yang tidak sempurna jumlah bilangannya. Sebelum masuk Ramadan kemarin itu, Masya Allah, di media sosial itu berseliweran status-status. Paling banyak status itu kita temukan rencana amal soleh di bulan Ramadan. Kan ada begitu kan? Atau kalau enggak, manajemen amal soleh di bulan Ramadan. Tidak ada seperti itu. Contoh, kalau Anda ingin khatam 5 kali, berarti kan berapa kali Anda atau berapa juz Anda baca sehari? 5 juz. Diaturlah untuk bisa mencapai 5 juz sehari. Habis subuh 1 juz, habis duhur 1 juz, habis asar 1 juz, habis maghrib 1 juz, habis isya 1 juz. Nah, gampang tuh, gampang jadinya kan? Masuk bulan Ramadan, dipraktekkan tuh Pak. Ya, mulainya bukan untuk subuh ya, mulainya habis maghrib. Kan masuk Ramadan maghrib Pak. Mulainya habis maghrib 1 juz, habis isya 1 juz, sampai habis asar 1 juz. Selesai 5 juz. Hari pertama sukses. Atau mungkin dikasih centang, checklist. Yang hari kedua 5 juz lagi, Masya Allah luar biasa, dapat 10 juz. Hari ketiga juga begitu, sampai hari ke-6 selesai, dapat khatam 1 kali. Luar biasa kan? Manajemen amal solehnya bagus. Begitu masuk hari berikutnya, masih itu komitmen. Hari berikutnya sampai hari ke-12, sukses juga itu, 2 kali khatam. Hari ke-12 2 kali khatam, kan seperti itu kan? Kalau 5 juz 1 hari kan, berarti kan 12 hari 2 kali khatam. Begitu selesai 2 kali khatam, nanya ke temannya, untuk berapa kali khatam? Untuk bilang saya belum pernah. Oh, belum pernah, saya sudah 2 kali. Akhirnya apa? Udahlah kalau gitu, lumayan sudah 2 kali. Daripada untung gak pernah. Iya kan? Akhirnya apa? Masih nyambung gak tuh amal solehnya? Berhenti habis. Itu namanya tidak tumilul data, gak menyempurnakan jumlah bilangannya. Gak menyempurnakan jumlah bilangan kalau seperti itu. Nah, sukses apa enggak? Wallahu a'lam. Saya gak mengatakan bakal gagal ya, enggak. Ya siapa tahu dia punya amal soleh yang lain kan, yang lebih utama dibandingkan daripada itu kan bisa jadi. Tapi yang jelas bahwa Allah a'lam saya jawabannya. Tapi yang diinginkan oleh Allah kan walitum minul iddah, menyempurnakan jumlah bilangannya. Makanya kalau beramal soleh di bulan Ramadan itu sebetulnya saya sendiri tidak menganjurkan, bahkan Nabi ini ya, bukan saya, Nabi itu tidak dianjurkan Anda terlalu luar biasa di awalnya, jangan. Ini mentang-mentang masuk Ramadan semangatnya masih menggebu-gebu, langsung mau dikhatamkan 1 kali 1 hari. Ya nggak bisa, masuk hari yang ketiga selesai itu semangatnya habis langsung. Ya, makanya Rasulullah mengatakan, beliau mengatakan afdalul a'mali adwamuha wa in qalla. Di antara pertanda amal soleh yang afdal itu adalah yang dilakukan secara konsisten, berkesinambungan, istiqamah meskipun itu sedikit. Nggak apa-apa sedikit Pak, yang penting sampai di hari yang ke-30. Itu namanya ditumilul indata. Termasuk di antaranya misalnya Anda sedekah, nggak apa-apa sedekahnya cuma 100.000 1 hari. Nggak masalah. Berapa 1 hari? Nggak apa-apa cuma 100.000 1 hari ya. Nggak apa-apa. Yang penting 100.000 1 hari itu sampai hari yang ke-30 daripada Anda sedekah misalnya 1 juta 1 hari. Lantas kemudian baru juga 2 hari misalnya langsung selesai, napasnya habis langsung. Itu nggak bagus. Sementara yang diinginkan oleh Allah di situ adalah walitum milul iddata, agar kalian itu benar-benar menyempurnakan jumlah bilangannya. Nah ini yang pertama, termasuk amal soleh yang lain juga seperti itu. Ngasih buka puasa misalnya. Bahkan kalau kita ingin mencontoh Rasulullah SAW ya, Rasulullah dan para sahabatnya itu, mereka justru ngebutnya itu di akhir. Ngebutnya itu di akhir. Alhamdulillah yang ikut itikaf seperti ini mudah-mudahan menunjukkan bahwa semua kita punya jiwa untuk ngebut di akhir. Benar-benar kita begitu mau sampai finish, benar-benar sudah dikeluarkan kekuatan kita sekuat-kuatnya, semaksimal mungkin. Seperti kalau yang saya katakan tadi balapan ya,
begitu waktu sudah mau selesai, garis finish sudah dekat, itu benar-benar sudah dipacu luar biasa itu. Sama dengan main bola kan, kalau mungkin awal-awalnya mungkin masih santai-santai, tapi begitu sudah mau terakhir injury time itu memang benar-benar sudah ngotot sekali. Sama dengan bulan Ramadan, makanya Rasulullah SAW dan para sahabat itu mencontohkannya seperti ini, ngebutnya itu di hari-hari yang terakhir. Nah tapi ingat sekali lagi itu berat. Itu berat. Kenapa? Karena syaitan juga main-mainnya di akhir. Banyak sekali yang bisa membuat konsentrasi kita buyar. Istri, Pak, belum beli baju baru nih Pak. Pak, mumpung masih ada seragaman tuh Pak di toko sana. Ntar kalau di hari ke-30 misalnya sudah selesai semua ibadah baru kita ke sana, kehabisan stoknya itu Pak. Nah, masih bisa konsen gak kira-kira kalau seperti itu? Nah, jadi sekali lagi setan itu mainnya di akhir. Makanya pertahankan. Jadi benar-benar tukmilul iddata itu menyempurnakan jumlah bilangannya itu benar-benar kita sampai di garis finish. Di hari ke-30 Ramadan kalau Ramadannya 30 hari, atau di hari ke-29 Ramadan kalau Ramadannya 29 hari. Itu namanya tukmilul iddah. Ini langkah pertama Pak. Langkah pertama. Saya ingin tekankan kepada kita semuanya bahwa kalau kita sukses sebetulnya satu kali saja ya. Satu kali saja Anda sukses meraih keutamaan bulan Ramadan, berhasil mencapai takwa, satu kali saja cukup Pak buat masuk surga. Sudah cukup itu sebetulnya. Insya Allah cukup. Kenapa? Kita umat Muhammad ini gampang masuk surganya kok. Gak sama dengan umat-umat yang lain. Umat yang lain itu sulit masuk surganya Pak. Kalau kita umat Muhammad SAW itu memang sangat gampang. Makanya Rasulullah sampai berani menjamin. Apa kata beliau? Kullu ummati yadkhuluna jannah. Itu jaminan dari beliau. Setiap umat kata beliau pasti masuk surga. Meskipun lanjutannya sebetulnya kurang enak gitu. Ya, lanjutannya itu agak kurang enak didengar di telinga. Apa kata beliau? Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ada yang tidak mau Pak? Nggak ada kan yang tidak mau. Tapi tetap saja kata Rasulullah ada yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu? Yang tidak mau itu ya kan yang nggak sanggup tadi itu untuk mencapai hari yang ke-30 itu nggak mau namanya. Padahal gampang sebetulnya, cuma 1 bulan doang kok. Iktikafnya juga cuma 10 hari di bulan suci Ramadan ini di hari yang terakhir kan. Cuma 10 hari. Iktikafnya nggak sama dengan iktikafnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu iktikafnya setiap tahunnya 30 hari sebelum beliau menjadi Nabi. Iktikafnya di mana? Di Gua Hira. Itu iktikafnya Rasulullah. Setiap tahun itu dilakukan 30 hari. Nah ini kita cuma 10 hari doang, 10 malam doang. Nah sudah iktikafnya iktikaf kamu, nggak sanggup pula bertahan. Itu luar biasa. Tapi saya ingin tegaskan di sini bahwa kita umat Muhammad ini kalau kepengen jadi penghuni surga itu gampang sekali Pak. Dan itu bisa dibuktikan melalui banyak sabdanya. Misalnya kita ambil contoh, saya yakin kita pernah dengar tentang kisah. Ini terkait dengan Ramadan juga ya. Kisah 2 orang sahabat yang masuk Islam di waktu yang sama. Ya, 2 orang sahabat masuk Islam di hari yang sama. Ketika mereka masuk Islam, tidak lama setelah mereka masuk Islam ada panggilan jihad. Dua-duanya ikut jihad. Dalam jihad itu ternyata yang mati syahid 1. Yang satunya pulang dengan membawa kemenangan, selamat. Tapi setelah itu 1 tahun kemudian yang tadi selamat itu meninggal juga. Tapi meninggalnya bukan meninggal karena syahid. Meninggalnya karena apa? Karena sakit. Meninggalnya di rumahnya, di tengah-tengah keluarganya. Kita bisa bayangkan orang yang meninggal mati syahid itu kan cita-cita tertinggi setiap muslim kan. Itu luar biasa itu derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa meragukan lah kira-kira seperti itu. Tapi tiba-tiba malam harinya Thalha bin Ubaidillah mimpi. Dalam mimpinya beliau menyaksikan 2 orang itu dipanggil masuk surga. Tapi ketika sampai di pintu surga, ternyata yang dipersilakan masuk itu yang meninggal gara-gara sakit. Sementara yang meninggal gara-gara mati syahid itu belum diperbolehkan. Bukan nggak boleh ya, bukan tidak masuk surga, tapi belum boleh, belum waktunya Anda masuk surga. Masa diperlakukan seperti itu? Dan ini membuat para sahabat heboh. Mereka kaget, kok bisa ya? Orang yang mati syahid, cita-cita tertinggi umat muslim, kok bisa masih belum diperbolehkan masuk surga? Malah yang meninggal karena sakit dipersilakan masuk terlebih dahulu. Rasulullah kemudian mengatakan kepada para sahabat, ngapain juga kalian heran? Nggak perlu kaget. Kenapa? Itu yang kedua, yang meninggal karena sakit, dia mendapatkan kesempatan 1 kali Ramadan dalam hidupnya. Gak bayangkan Pak? Dia mendapatkan 1 kali Ramadan dalam hidupnya, dan itulah yang menjadikan dia dipersilakan masuk surga terlebih dahulu.
Sementara yang mati syahid ini memang dia mati syahid, tapi dia nggak dapat kesempatan Ramadan satu kali pun dalam kehidupan keislamannya. Karena begitu dia masuk Islam, nggak lama kemudian ada panggilan jihad, belum sempat dia berRamadan. Nah itu penyebabnya. Makanya saya katakan tadi, Anda satu kali saja dapat takwa melalui Ramadan, cukup itu buat masuk surga. Itu ya. Tapi jangan menilai diri sendiri. Alhamdulillah saya sudah dapat. Nggak bisa, nggak ada. Jangan juga tanya nanti, Pak Ustaz, bagaimana tanda-tandanya? Jangan nanya ya, Pak Ustaz, bagaimana tanda-tandanya kita sudah mencapai takwa? Jangan, karena kita sudah jawab di awal tadi ya. Kalau Anda mendapatkan takwa seperti di awal tadi itu, tapi insya Allah nggak akan ketahuan. Kenapa nggak akan ketahuan? Kalau ketahuan ya repot juga itu urusannya. Nanti ada juga yang ngandalin amal solehnya, yang sudah cukup lah ini. Nggak perlu lagi kita amal soleh sekarang, waktunya boya-boya. Ya kan, boleh jadi kita punya prinsip seperti itu. Nah kita kembali jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi gampang kita umat Muhammad ini masuk surga. Contoh yang lain misalnya, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Sahabat itu nanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal apa saja yang harus aku lakukan kalau pengen masuk surga. Apa kata Rasulullah? 1, sholat 5 waktu sehari semalam. Itu ya, sahabat itu nanya, itu doang. Maksudnya itu doang, itu cuma 5 waktu doang sehari semalam, gak ada lebihnya. Sholat yang itu doang, itu mah dikit, dalam hati mungkin kayak gitu ya. Kata Rasulullah, gak ada kecuali yang sifatnya sunnah. Kata Rasulullah. Nah, kemudian sahabat itu mengatakan, lalu amal apa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, yang kedua adalah zakat. Sahabat itu nanya lagi, itu doang? Maksudnya ada nggak yang sifatnya mengeluarkan harta yang lebih dari itu? Kata Rasulullah, nggak ada kecuali yang sifatnya sunnah. Kedua zakat ya. Yang ketiga kata sahabat itu, amalan apa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, siyam Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Sahabat itu nanya lagi, itu doang? Rasulullah mengatakan, ada yang lain tapi sifatnya sunnah. Apa kata sahabat itu? Sebelum dia pergi meninggalkan Rasulullah, dia mengatakan kepada Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya akan melakukan 3 ini, nggak lebih, nggak kurang. Nah ini namanya ibadah paket hemat. Ya, ibadah paket hemat. Jadi saya akan melakukan 3 itu, nggak lebih, nggak kurang. Setelah itu berlalu sahabat itu. Apa kata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya yang lain? Boleh mengatakan, man arada an yattali'a ila ahli jannati falyattali ila hadzal rajul. Barang siapa yang ingin melihat ahli surga, lihatlah laki-laki itu. Coba bayangkan Pak, Anda ibadahnya paket hemat sekalipun masuk surga Pak. Paket hemat berharga, nggak usah paket yang boros-boros. Sholat doang, zakat doang, puasa doang, nggak pakai sunnah-sunnah. Ya, nggak pakai sunnah-sunnah, itu cukup masuk surga. Tapi yang menjadi permasalahannya kayak tadi itu, nggak banyak juga ternyata yang bisa bersahabat, nggak banyak yang bisa bertahan. Nah sekarang permasalahannya apa? Ya tadi itu, permasalahannya karena kita ini terlalu gampang digoda setan. Itu saja sebetulnya. Terlalu gampang takut di hadapan iblis. Pernah lihat setan Pak? Gak pernah lihat setan? Tahu? Jangan tunjuk teman di sampingnya. Pak, kira-kira begini, saya punya pertanyaan. Kalau kira-kira Anda lihat setan, kira-kira dikasih kesempatan melihat setan 100% asli, dijamin, tidak dilakukan sedikit pun. Boleh jadi dia pakai kartu ID, misalnya kartu pengenal ya. Ini setan asli 100%. Benar-benar nampak di hadapan Anda misalnya. Kira-kira lalu setan itu tiba-tiba menggoda Anda untuk melakukan maksiat. Nggak usah sholat, nggak usah puasa, masuk surga kok. Kira-kira seperti itu, masih tergoda nggak Pak? Kira-kira masih tergoda? Hah? Kok ragu jawabannya? Masih tergoda? Banyak yang bilang nggak akan tergoda. Saya selama ini tergoda kan karena dia kerjaannya yuwaswisu fi sudurin nas, ngumpet-ngumpet kan, cuma menggoda doang tapi nggak pernah kelihatan. Coba kalau kelihatan, nggak mungkin saya tergoda. Yang ada juga saya gebukin sampai mati. Kan mungkin boleh jadi ada berprinsip seperti itu, tapi ternyata nggak sesederhana itu Pak. Nabi Adam itu tahu nggak kalau yang goda dia iblis? Tahu. Nabi Adam itu tahu itu iblis, tahu kalau itu musuh Allah, tapi tergoda apa nggak? Tergoda. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Artinya godaan iblis, godaan setan itu terlalu berat. Makanya ibadah paket hemat sekalipun banyak yang gagal. Kenapa? Karena terlalu kuat godaan iblis itu. Makanya saya kembali lagi bahwa Ramadan satu kali kita sukses, insya Allah cukup itu. Tapi boleh jadi juga kan satu kali Ramadan kita sukses, kemudian setelah itu boya-boya. Repot juga itu urusannya kalau begitu. Nah maka kita kembali.
Langkah pertama adalah tadi itu litukmilul iddata, menyempurnakan jumlah bilangannya. Benar-benar kita sampai di garis finish. Lalu yang berikutnya, langkah yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan agar kalian bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Para mufassirin mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perintah takbir di sini ini masih menggunakan lamun amr ya. Lam yang menunjukkan perintah agar kalian bertakbir mengagungkan Allah. Para mufassirin mengatakan bahwa takbir yang diperintahkan oleh Allah di sini adalah takbir yang kita kumandangkan di 1 Syawal. Begitu kita masuk 1 Syawal, kita mengumandangkan kalimat takbir mengagungkan Allah, ya. Tapi bukan itu persoalannya, Pak. Kita tidak berbicara tentang persoalan takbir di 1 Syawal itu, melainkan yang kita bicarakan di sini adalah apa sih alasan Allah memerintahkan takbir? Selama ini kan kita nggak tahu, Pak. Begitu masuk 1 Syawal, ini waktunya takbir nih. Masuk 1 Syawal waktunya takbir. Jadi takbir kita itu karena memang musimnya takbir. Takbir kita itu memang karena euforia. Ini waktunya takbir ini. Nggak boleh ada yang halang-halangi. Nggak boleh ada yang bilang nggak ada contohnya dari Nabi misalnya. Itu ya, mudik pulang kampung sama takbiran nggak ada contohnya. Misalnya. Jadi masuk musim takbir, ya kita takbir, tapi kita nggak tahu sebetulnya apa yang melatar belakangi perintah takbir itu. Saya tidak mengatakan bahwa anda takbir itu nggak boleh, boleh, itu amal soleh dan itu termasuk amal terbaik. Bagus itu. Anda takbir, anda nggak sholat, tetap saja dapat pahala. Iya kan? Kenapa? Karena takbir itu adalah kalimat yang agung. Takbir itu kalimat yang agung dan termasuk diantaranya ibadah utama. Jadi ini bukan persoalan saya mengatakan bahwasanya anda tidak boleh takbir, bukan. Tapi terkait dengan bagaimana langkah mencapai takwa itu yang harus kita pahami. Dan itu disampaikan oleh Allah di dalam ayat itu. Apa kata Allah? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ini jawabannya. Jadi kita bertakbir kepada Allah itu karena apa? Karena hidayah yang Allah berikan kepada kita. Maksudnya apa itu? Maksudnya bulan Ramadan itu bulan hidayah, Bapak Ibu. Nggak ada satupun muslim, coba perhatikan, ada nggak kira-kira satu orang muslim ketika masuk bulan Ramadan tidak ada kesadaran dalam dirinya untuk ibadah? Pasti ada itu, Pak. Kerjaannya selama ini juga mabuk, kalau masuk bulan Ramadan puasa juga, Pak. Ya, meskipun kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak, tapi intinya selalu ada kesadaran di dalam dirinya bahwa kita sedang memasuki bulan ibadah, kita sedang memasuki bulan ketaatan. Biasanya seperti itu, Pak. Makanya kalau kita lihat malam pertama bulan Ramadan itu ramai masjid membludak sampai keluar-luar. Kenapa? Karena hidayah itu diberikan oleh Allah. Jadi kalau bisa kita katakan bulan Ramadan masuk, Allah mengobrol hidayah kepada kita. Nah ini yang seharusnya. Jadi takdir kita itu karena hidayah itu. Saya 1 minggu pertama bulan Ramadan kemarin, 8 hari sebetulnya ya, 8 hari puasa pertama kemarin itu saya dapat undangan untuk mengisi ceramah di PT Freeport Papua di Tembagapura. 8 hari Ramadan di sana, saya mengisi di sana. Nah, ada pengalaman yang luar biasa yang saya lihat di sana dari kawan-kawan yang hidup di sana itu. Jadi pegawai di Freeport itu antara yang muslim dan yang non muslim itu 50-50 lah. Tapi meskipun demikian, itu jumlah jamaah muslimnya itu ribuan. Saya mengatakan ribuan itu karena saya hitung safnya, Pak. Jadi di sana itu safnya, setiap masjid itu safnya pakai nomor. Sampai saf paling belakang, paling ujung itu ketahuan nomornya berapa. Ya, dan itu rata-rata 1000, Pak, hampir 1000. Satu masjid. Saya di sana selama 8 hari itu mengisi di 4 masjid. Dan rata-rata 4 masjid itu gede-gede. Jamaahnya membludak banyak sekali. Nah, yang unik, Pak, di sana itu setiap ada masjid pasti ada gereja di samping. Bahkan ada satu masjid yang memang dindingnya itu satu dinding dengan gereja. Jadi kita lagi sholat maghrib, di sebelah musik juga jalan. Tapi ya nggak ada masalah, insya Allah nggak ada masalah. Bahkan ada juga yang gerejanya di samping masjid itu, setiap waktu azan, bel juga, Pak, bunyi juga belnya di sebelah. Saya nggak tahu itu ada ajaran juga atau enggak. Tapi yang jelas seperti itu. Ya nggak masalah. Mereka selalu mengistilahkan kondisi itu dengan simbol harmonisasi antar umat beragama di sana. Jadi setiap ada masjid ada gereja, bahkan di tambang bawah tanah ya, underground namanya di sana itu, tambang yang melumbangi gunung itu, gunung dilubangi dari bawah. Itu sudah kayak terowongannya, sudah kayak lubang tikus di bawah itu. Saya sempat masuk di sana, sempat dikasih kesempatan masuk di sana. Di sana saya sempat mendatangi 2 masjid.
Pertama Masjid Ashabul Kahfi namanya, masjid underground yang paling pertama dibangun. Lalu kedua namanya Masjid Al-Babul Munawwar. Masjid Al-Babul Munawwar itu masjid yang paling dalam di dunia, gitu ya. Di kedalaman 1.760 meter di bawah permukaan tanah. 1.760 meter di bawah permukaan tanah, ya. Dan dari mulut terowongannya begitu kita masuk terowongan itu kurang lebih sekitar jaraknya sekitar 8 kilo. Jalannya masuk ke dalam. Jadi kalau Anda nggak kuat, ngeri juga masuk ke dalam itu. Memang nggak sembarang juga yang diberi kesempatan untuk masuk ke sana. Saya kebetulan karena Ustadz tamu ya, Ustadz undangan tamu, jadi itu dapat dikasih fasilitas untuk jalan-jalan ke sana. Nah, apa yang ingin saya ceritakan, ini setiap gereja, setiap masjid ada gereja di sini, berdampingan terus. Nah, kemudian kawan-kawan di sana sempat cerita, Pak Ustadz, kami di sini ini benar-benar antara umat Muslim dan non-Muslim itu benar-benar bersaudara, kata mereka. Salah satu di antara contohnya begini Pak Ustadz, kalau masuk bulan Ramadan seperti ini, kata mereka, itu banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita non-Muslim itu, mereka ikutan puasa. Saya tanya, alasannya apa mereka ikutan puasa? Kata mereka, alasannya adalah mereka kepengen ngerasain apa yang dirasakan saudaranya Muslim pada saat puasa. Kan agak unik ini jawabannya ya. Tapi saya tidak fokus di situ. Apapun itu alasannya, yang jelas saya ingin mengatakan bahwa bahkan yang non-Muslim sekalipun masuk bulan Ramadan dibuka pintu hidayah di dalam hatinya. Itu yang saya katakan tadi, bagi-bagi hidayah, obrol hidayah bulan Ramadan itu rata-rata orang sadar bahwa ini adalah musim untuk melakukan ketaatan. Nah, itulah yang harusnya melatar belakangi takbir yang kita kumandangkan di 1 Syawal. Tapi semuanya itu harus nyambung. Nyambungnya bagaimana? Apa hubungannya dengan langkah mencapai takwa? Hubungannya adalah bahwa kalau kita memang benar-benar ingin mencapai takwa, saat Allah membukakan pintu hidayah di awal bulan Ramadan, pertahankan itu sampai akhir. Kalau kita sanggup mempertahankan itu sampai akhir, itulah yang dikatakan sebagai tukabbirullaha ala ma hadakum. Kalian bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena latar belakang hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Nah, ini persoalannya tidak banyak yang mempertahankan itu, Pak. Sudah dikasih hidayah, dibukakan pintu hidayah di awal-awal dalam hati mereka, tapi kemudian mereka nggak berjuang untuk mempertahankan itu. Padahal setiap hari mereka meminta ya, ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu diminta, hidayah itu dipertahankan, Pak. Kalau kita nggak sanggup mempertahankan hidayah, nggak bisa, nggak sukses. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa, beliau mengatakan al-mujahadatu miftahul hidayah. Mujahadah atau perjuangan ya, kesungguhan itu kunci hidayah. Wala miftahal hidayah illal mujahadah, dan tidak ada kunci hidayah kata beliau kecuali mujahadah. Artinya apa? Kalau Anda ingin hidayah itu menetap di dalam diri Anda, di dalam dada Anda, perjuangkan itu, pertahankan itu. Nah, ini langkah yang kedua untuk mencapai takwa. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mempertahankan hidayah itu dari awal sampai akhir hingga kemudian kita bisa mencapai finish. Ini kelihatan sudah mulai banyak kelelahan. Ya, ceramah aja belum lelah. Nah, sedikit lagi ya, sedikit lagi. Yang ketiga, langkah ketiga, ya. Langkah ketiga adalah kata Allah wa la'allakum tashkurun. Nah, ini perhatikan perbedaannya ya. Langkah pertama Allah katakan li, menggunakan li, lamul amr teman. Yang kedua juga Allah menggunakan li, lamul amr juga. Tapi yang ketiga Allah tidak menggunakan lamul amr, melainkan Allah menggunakan la'alla. Apa artinya la'alla? La'alla itu artinya mudah-mudahan, la'alla itu artinya semoga, itu artinya harapan. Dan harapan itu ada harapan palsu ya Pak. Harapan itu artinya ada harapan yang terwujud, ada harapan yang tidak terwujud. Jadi artinya ini sekedar harapan, bisa terwujud, bisa enggak. Dan ini ternyata kelihatannya lebih berat ketimbang dari dua yang awal. Makanya Allah menggunakan kata la'alla. Dan ini artinya tidak banyak yang bisa, tidak banyak yang sukses. Maka kalau tadi yang dua di awal insya Allah gampang, yang ketiga ini juga gampang tapi lebih sulit dibandingkan yang dua di awal. Apa itu? La'allakum tashkurun. Jadi yang Allah kehendaki dari kita melalui Ramadan ini, kita mewujudkan pribadi kita menjadi pribadi yang bersyukur. Bersyukur seperti apa yang diinginkan oleh Allah? Apakah bersyukur saat mendapatkan nikmat kita mengucapkan alhamdulillah? Itu saja. Banyak orang yang dapat nikmat alhamdulillah, tapi sebetulnya alhamdulillah doang.
Cuma itu doang, sebatas lisan saja. Selebihnya enggak. Padahal bukan itu yang dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah itu syukur yang disebut syakur. Jadi berbeda ya kalau kita belajar sharaf. Jadi syukur ada orang yang bersyukur itu ada dua. Pertama, orang yang bersyukur disebut syakir. Kedua, ada orang bersyukur disebut syakur. Bedanya apa? Dua-duanya syukur, Pak. Pertama syakir, kedua syakur. Kalau syakir ini biasa. Syakir itu biasa. Tapi kalau syakur itu luar biasa. Dalam ilmu sharaf itu disebut sirah mubalaghah, ungkapan yang menunjukkan sesuatu yang berlebih-lebihan. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia pastinya disebut majas hiperbola kan bahasa. Jadi sesuatu yang mengungkapkan berlebih-lebihan. Ya, sama dengan kalau Allah itu mengampuni, sekedar mengampuni, itu ghafir. Tapi apakah Allah menggunakan untuk dirinya kata ghafir? Tidak. Allah menggunakan untuk dirinya ghafur. Nah, itu berbeda itu. Jadi kalau kita lihat asal katanya, misalnya ya, bersyukur itu asal katanya 3 huruf, syakara. Oke? Syakara. Nah, kalau kita ingin mengeluarkan pelakunya dari kata syakara ini, pelakunya itu tinggal huruf pertama ditambahin alif jadi sya. Oke? Kemudian huruf kedua yang sekarang jadi ketiga diharokatkan kasrah. Jadi syakara jadi syakir. Kira-kira begitu. Jalasa jadi jalis, kataba jadi katib, hamala jadi hamil. Apa hamala, Pak? Hamala itu membawa. Orang yang membawa hamil. Makanya ibu disebut hamil. Kenapa? Karena dia membawa. Ya seperti itu. Ya, zahaba pergi, orang yang pergi. Zahib. Itu ya. Apalagi misalnya, oh iya, sakata. Sakata artinya diam. Orang yang diam sakit. Makanya jangan sakit, Pak. Jangan diam. Kalau Anda diam, Anda orang sakit. Ini beneran. Ini bercanda tapi beneran itu. Ya, itu. Ini canda tapi benar seperti itu. Orang Indonesia itu suka lupa, Pak. Ternyata kenapa orang Indonesia suka lupa? Ternyata gara-gara makan nasi. Iya. Bahasa Arabnya lupa. Nasiya, orang yang lupa nasi. Orang yang lupa nasi. Bercanda kalau ini yang bercanda, gak serius. Bukan berarti kalau kita makan nasi langsung jadi lupa, enggak. Nah, ini contoh-contohnya. Tapi kalau menggunakan pola itu pola yang biasa, Pak. Itu pola yang biasa. Tapi kalau pola yang berlebih-lebihan itu menggunakan wazan fa'ul. Jadi kalau syakara bukan lagi syakir tapi syakur. Kira-kira begitu. Ghafara bukan lagi ghafir tapi ghafur. Nah, kira-kira seperti itu. Yang diinginkan oleh Allah dari kita melalui Ramadan ini adalah kita mewujudkan pribadi kita menjadi pribadi yang syakur itu. Tingkat kesyukurannya di atas rata-rata. Dan itu diwujudkan melalui 2 hal. Diperhatikan? Diwujudkan melalui 2 hal. Pertama, bagaimana yang dimaksud syakur itu? Pertama, syakur itu adalah alhamdulillah ala kulli hal. Apa artinya alhamdulillah ala kulli hal? Orang yang selalu bersyukur, selalu mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan. Artinya bagaimana itu? Lagi sehat, alhamdulillah. Lagi sakit juga, alhamdulillah. Kira-kira begitu. Lagi dapat nikmat, alhamdulillah. Lagi dapat musibah juga, alhamdulillah. Bisa nggak, Pak? Dapat THR, alhamdulillah. Nggak dapat THR juga, alhamdulillah. Kira-kira bisa? Yang ada innalillah kan? Yang ada innalillah. Padahal boleh jadi cuma lewat doang namanya, nanti juga dikasih. Tapi begitu yang lain sudah dapat, kita ternyata namanya lewat. Marah-marah itu innalillah. Padahal boleh jadi cuma keselip doang katanya kan? Itu sudah innalillah, bahkan marah-marah, ngomel-ngomel ya, husnuzon dan lain sebagainya. Padahal kan kalau seharusnya kita menjadi alhamdulillah ala kulli hal, orang yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan, maka yang terjadi dapat THR, nggak dapat THR tetap alhamdulillah. Bisa pulang kampung atau nggak bisa pulang kampung tetap alhamdulillah. Ini pada mau pulang kampung tanggal 18 insyaallah ya, boleh tanggal 18. Nanti ada juga yang main kucing-kucingan sama polisi. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, itu bentuk kesyukuran yang pertama. Dan kalau kita sudah bisa seperti itu, itulah yang disebut syakur.
Tapi nggak banyak orang yang bisa begitu, Pak. Nggak banyak orang yang bisa begitu. Ini urusannya lagi mulus-mulus, baru alhamdulillah. Begitu urusannya ada kendala sedikit, misalnya langsung ngomel-ngomel. Padahal seharusnya tetap alhamdulillah. Atau kalau enggak, banyak juga sebetulnya di antara kita yang sudah mengucapkan ya, tapi sekedar mengucapkan toh. Ketika ditanya, bagaimana keadaan Anda hari ini? Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Sudah benar ucapannya, Pak. Tapi pertanyaannya, masih bersyukur nggak kira-kira itu ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai dalam kehidupan kita? Saya ketika dalam perjalanan kemarin ke Freeport itu ada sesuatu yang agak saya kurang sreg. Ini kenapa saya nggak dijemput di bandara? Kenapa saya nggak dijemput di bandara ya? Saya pikir seperti itu ya. Seharusnya saya dijemput di bandara, tapi begitu saya ditelepon sama yang memang ngurusin perjalanan saya ke sana, Pak Ustadz, nanti sampai Tembagapura saya yang jemput. Saya pikir sampai Tembagapura dijemput itu artinya saya dijemput di rumah. Artinya bukan jemput namanya kalau seperti itu. Saya nggak kebayang, Pak. Saya nggak kebayang kondisinya di sana itu. Tapi ternyata begitu nyampe sana, saya punya pengalaman sedikit. Saya ketinggalan bis, Pak. Jadi ternyata di sana itu, ya karena ini nggak tahu ya, nggak pernah ke sana. Jadi di sana itu Freeport itu ternyata itu dari bawah sampai ke atas itu Freeport, Pak. Cuman yang di bawah disebut lowland, di atas disebut highland. Highland itu namanya Tembagapura. Saya ini tujuannya ternyata highland itu Tembagapura, ya. Sementara yang lowland ini disebut Kuala Kencana. Nah dari pesawat ini, dari pesawat keluar pesawat itu penumpang sudah terbagi seharusnya. Ya, ada yang keluar langsung ke lowland, ada yang keluarnya itu ke highland. Saya keluar ternyata keluarnya lewat yang ke lowland. Salah arah saya. Nah, yang ke highland ini, Pak, ternyata begitu keluar dari bandara, mereka langsung dijemput bis anti peluru. Dan bis anti peluru itu dikawal depan belakang oleh pasukan bersenjata. Itu dikawal karena ternyata akses dari bawah menuju ke atas itu nggak boleh ada yang lewat selain bis itu. Dan itu dikawal. Makanya tadi saya nggak tahu kenapa nggak dijemput di bandara. Ternyata jalur itu bukan jalur bebas, nggak boleh. Nah saya sempat berpikir kenapa saya nggak dijemput di bandara ya. Tapi setelah saya lihat kondisinya, karena begitu saya ketinggalan bis-bisnya sudah berangkat, ya harusnya saya diinapkan di Timika di Kuala Kencana itu. Tapi ternyata alhamdulillah ada orang penting di Freeport itu yang bisa menghentikan bis itu. Jadi dihentikan bis itu di mil ke-39. Ada di sana itu disebut mil-mil ya, dihentikan di mil ke-39. Jadi saya diantar sama security ke mil 39 itu dari bandara. Nah begitu diantar security itu baru saya tahu ternyata melewati hutan. Dan kata security-nya, ngeri-ngeri sedap kita lewat sini, Pak. Belum pernah kita lewat malam di sini. Kenapa? Ternyata disitulah yang rawan, Pak. Disitulah yang rawan. Makanya bisnya pun juga pakai anti peluru. Nah tadi itu saya pikir kenapa saya nggak dijemput dari bandara ya. Nah sekarang baru saya sadar, kalau saya dijemput di bandara, bisa jadi sasaran tembaknya KKB saya. Ternyata seperti itu. Seperti itu, karena yang rawan di jalur itu memang ternyata. Tapi kalau sudah masuk di wilayah Freeport, sudah aman semuanya. Ya kira-kira seperti ini yang saya katakan tadi ya. Awalnya kita kadang-kadang suka kesel. Tapi kalau memang kita sudah punya jiwa alhamdulillah ala kulli hal, ya tetap bersyukur saja, enjoy saja semuanya. Kenapa? Karena ternyata apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, baik ataupun buruk menurut penilaian kita secara sederhana, ternyata semua adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut alhamdulillah ala kulli hal. Yang kedua terakhir. Yang kedua yang terakhir, kesyukuran yang dimaksud itu sehingga bisa menghantarkan kita menjadi hamba yang syakur melalui Ramadan adalah ketika kita sanggup mengoptimalkan semua nikmat Allah untuk ibadah dan ketaatan kepadanya. Semua nikmat Allah, apapun itu. Nah, ini banyak di antara kita, nikmat Allah banyak sekali kepada kita, tapi kemudian kita nggak pakai untuk ketaatan dan ibadah. Nah, itu nggak boleh, itu seperti itu. Semua nikmat Allah itu pakai untuk ketaatan dan ibadah. Kita punya duit yang banyak, gunakan duit kita itu untuk apa? Untuk ibadah dan ketaatan. Kita punya fisik yang kuat misalnya, kita punya fisik yang kuat ya. Jangan Anda punya fisik yang kuat, nyari salat tarawihnya adalah salat tarawih yang paling cepat selesai. Itu nggak bersyukur namanya. Ya, tapi kalau Anda masih kuat, ya cari yang paling panjang, cari yang paling banyak salat tarawihnya, kira-kira seperti itu. Itu namanya menggunakan nikmat Allah untuk ibadah dan ketaatan kepadanya. Nah ini banyak apa? Masya Allah, fisiknya masih gagak-gagak semuanya. So, salat tarawihnya berapa rakaat? 7 menit, 23 rakaat ya. 23 rakaat, 7 menit ya.
Ya, seperti itu. Itu namanya nggak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Anda punya ilmu, gunakan ilmu Anda itu untuk mentaati Allah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran di bulan Ramadan ini banyak saudara-saudara kita, mereka punya kelebihan apapun dibagikan kepada teman-temannya. Punya kelebihan ilmu, bagikan ilmunya kepada teman-temannya. Punya kelebihan apa-apa, gunakan semuanya dalam rangka ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bisa kita gunakan semua kenikmatan itu untuk ibadah dan ketaatan kepada Allah, itulah yang akan memasukkan kita dalam kategori asy-syakur tadi itu, orang-orang yang bersyukur yang dikehendaki oleh Allah melalui Ramadan ini. Kalau 3 trik, 3 langkah ini, 3 syarat ini sudah bisa kita hadirkan, insya Allah takwa itu menjadi gampang untuk kita raih. Mudah-mudahan yang hadir di sini bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadirkan 3 syarat ini, sehingga insya Allah Ramadan nanti begitu kita sampai pada puncaknya atau di garis finishnya, insya Allah kita termasuk bagian dari orang-orang yang kembali pada fitri, menjadi para pemenang al-faizin, dan kita kembali bersih dari dosa-dosa kayaumin waladatna ummahatuna, seperti pada hari kita dilahirkan oleh ibu-ibu kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya Allah ini malam yang sebelum terakhir. Ya, itikaf kita tinggal besok malam lagi. Jangan pilih-pilih malam ganjil. Ya, malam ganjil itu kan hitungan kita, boleh jadi hitungan orang lain, malam benar. Dan itu kan kemungkinan adanya Lailatul Qadar. Tapi kalau memang benar-benar kita ingin jujur mendapatkan Lailatul Qadar, ya itikaf aja 10 malam terakhir selesai. Kira-kira seperti itu ya. Allah a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Ada. Pas begini biasanya kalau tidak paham banget. Ada pertanyaan? Sebetulnya saya butuh kalau ada pertanyaan. Ada? Ada. Nggak ada pertanyaan? Kadang kita mudah ya menjaga alhamdulillah hal ya. Namun ternyata semua itu memang berproses, tidak langsung bisa paham hal itu. Nah, gimana cara pola pikir kita supaya kita bisa selalu bersyukur, baik itu yang kita sedang mendapat musibah pun ya alhamdulillah gitu. Cara gimana? Baik. Itulah kenapa sehingga salah satu di antara perintah yang paling ditekankan di dalam Al-Quran itu adalah berpikir. Berpikir. Orang semakin banyak berpikir, dia semakin tinggi ketaatannya. Semakin gak pernah berpikir, semakin ketaatannya itu akan berkurang. Makanya salah satu di antara golongan orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah itu disebut ulul albab, orang-orang yang berpikir, atau qaumun yatafakkarun, kaum yang selalu berpikir. Untuk apa berpikir? Berpikir itu untuk mengenal Allah. Kita selama ini tidak mengenal Allah karena jarang berpikir. Makanya kenapa ayat-ayat Al-Quran itu diperintahkan oleh Allah untuk kita tadabburi. Termasuk diantaranya adalah ayat-ayat kauniyah tentang alam ini. Makanya kalau kita lihat di surah Ali Imran itu tentang Allah menjelaskan tentang ulul albab itu, apa kata Allah? Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya, alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian setelah itu waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam itu dipikirkan oleh mereka. Setelah mereka memikirkan itu semuanya, mereka sampai pada kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, ternyata semua ini gak sia-sia. Jadi ini bukan kebetulan, Pak. Pergantian siang dan malam itu bukan kebetulan. Semua ada manfaatnya, dan semua manfaat itu untuk siapa? Ternyata untuk kita manusia, Pak. Semuanya untuk kita manusia. Makanya silakan kita cek di dalam Al-Quran, rata-rata seluruh makhluk yang Allah sebutkan diciptakan oleh Allah, itu rata-rata Allah katakan semua ditundukkan, ditaklukkan untuk manusia.
Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan Allah sudah menundukkan untuk kalian semua apa yang ada di langit dan semua apa yang ada di bumi. Perjalanan saya ke Freeport kemarin, termasuk di antara pelajaran yang luar biasa yang saya ambil dari sana, itu gunung yang tingginya luar biasa, ditaklukkan oleh manusia, Pak. Itu tambang Freeport di sana itu, Masya Allah, canggih luar biasa. Itu sudah gunung berdiri dengan kokoh seperti itu, ya. Tapi ternyata di bawahnya itu sudah dilubangi, penuh lubang semuanya, banyak lorong-lorong di dalamnya, Pak. Saya sampai berpikir, ini gimana kalau sudah penuh lubang di dalamnya, gimana kalau tiba-tiba gunungnya ambruk ya? Kan yang seperti itu. Tapi ternyata mereka sudah punya teknologinya, Pak. Itu benar-benar, ini yang saya katakan tadi, kalau kita sampai di sana kita akan sadar bahwa ternyata sehebat apapun makhluk yang Allah ciptakan, yang besar-besar itu semua Allah tentukan untuk kita manusia. Nah, itu salah satu di antara yang harus kita pikirkan. Bahkan satu hal lagi misalnya, contoh sederhana, ternyata setiap di antara kita ini 24 jam dalam sehari semalam ya, ini ada setiap orang 4 orang malaikat bukan 4 orang malaikat di sana, 4 malaikat bukan orang. Setiap hari, setiap malam, setiap di antara kita ini selalu ada 4 malaikat yang mengelilingi. Jadi kalau jumlah hadir yang jamaah yang hadir di sini sekitar berapa orang? Misalnya 50 orang ya, itu tinggal dikali 4 malaikatnya. Itu ada 4 orang malaikat. 1 di kanan, 1 di kiri, 1 depan, 1 belakang. Fungsi malaikat yang kanan untuk apa? Mencatat amal kebaikan, raqib. Yang kiri mencatat amal keburukan, atid ya. Kemudian yang depan dan belakang untuk apa fungsinya? Menjaga kita dari semua keburukan makhluk yang ada, yang mengancam kehidupan kita atau mengancam yang mengancam kita. Itu ternyata dijaga kita oleh malaikat, Pak. Saya sampai berpikir begini, di awal-awal munculnya pandemi COVID-19 ini, itu berseliweran di media sosial tentang video bagaimana virus corona itu menular dari satu orang ke yang lain. Itu kan kita sudah saksikan videonya. Dan kalau Anda saksikan video itu Bapak Ibu, Masya Allah, ngerinya luar biasa. Kita ini dalam secara sederhana itu bisa jadi kemudian kena. Ini kumpul-kumpul seperti ini kena ya. Saya tadi masuk lewat pintu masjid situ ya, meskipun nggak pegang, itu bisa kena. Kenapa? Ada virus di situ. Kalau kita nonton video itu Pak, itu Masya Allah gampang sekali kita kena virus itu. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian pada kenyataannya segampang itu kita kena? Kan enggak, Pak. Enggak segampang itu kita kena. Ini corona ada loh, tapi kita masih tetap aja cuek seperti ini. Masih aja. Bahkan maskernya diturunkan, atau bahkan yang nggak pakai masker misalnya. Ini artinya apa? Enggak segampang itu, Pak. Enggak segampang itu kita kena. Dan ini artinya para ulama mengatakan itu karena ada malaikat yang menjaga kita. Sehingga ketika ada makhluk lain yang mengancam kita, itu dihalau oleh malaikat itu. Dihalau oleh malaikat itu. Contoh yang lain, Pak. Sering dapat kelabang nggak di rumahnya? Sering dapat kelabang kan? Coba bayangkan, kelabang itu kan dia nyari lubang, Pak. Coba kalau Anda lagi tidur, tiba-tiba ketemu, ini lubang enak nih. Misalnya, masuk dia di situ, Pak. Itu apa yang terjadi kira-kira? Ini semut yang masuk saja, itu jalan sekali, Pak. Padahal boleh jadi Anda sudah tidur di sini, ada semut di sini, tapi nggak segampang itu kemudian masuk di kuping Anda. Kenapa? Ada malaikat yang jaga. Ali bin Abi Thalib itu suatu waktu ada seorang laki-laki yang datang kepada beliau mengatakan, "Ya Ali, wahai Ali, berhati-hatilah, waspadalah," kata laki-laki itu. Kenapa? Fa inna nasan qad ijtama'u liyaqtuluka. Ada sekelompok orang yang sedang berkumpul untuk membunuhmu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Beliau mengatakan, "Innar rajula," sesungguhnya setiap laki-laki itu, kata beliau, ada malaikat yang menjaganya dari depan dan dari belakang. Maka ketika ada sebuah ancaman musibah yang akan menimpa orang itu, malaikat itu nanti yang akan menghalau, yang menjaga orang itu dari musibah. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, kita lihat misalnya orang-orang yang hidup di Afrika sana, bisa jadi kemudian kan ada harimau atau singa misalnya yang liar yang bisa menerkam mereka. Tapi pada kenyataannya nggak segampang itu juga itu. Sama dengan di kampung saya. Kampung saya itu tempatnya ular, Pak. Kampung saya itu tempatnya ular. Di sana itu tanahnya adalah lubang-lubang batu, dan lubang batu itu sarangnya ular semuanya, Pak. Kalau sudah turun hujan, ularnya itu pada keluar. Kenapa? Panas di dalam tanah. Mereka naik manjat ke pohon.
Nah coba bayangkan kalau setiap ular itu misalnya langsung ke bangsa kita, kalau kita nggak dijaga oleh malaikat, habis semua itu orang di sana. Kan seperti itu, tapi pada kenyataannya nggak banyak juga itu. Terakhir tahun 2018 ada yang diterkam ular, yang nenek-nenek pada saat lebaran 2018, masih ingat? Lebaran 2018 ada berita nenek-nenek diterkam ular, itu di kampung saya. Cuman itu tuh, nggak setiap tahun. Artinya apa? Kita dijaga oleh malaikat. Makanya ini difirmankan oleh Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Ya, dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah katakan lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Ya, manusia itu dia punya mu'aqibat, malaikat yang selalu berjaga bergantian, min baini yadayhi wa min khalfihi, dari depannya dan dari belakangnya. Yahfazunahu min amrillah, kata Allah. Malaikat itu menjaganya dari perintah Allah Subhanahu wa taala atau atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita berpikir tentang ini, kesyukuran itu selalu muncul, Pak. Itu dua. Yang ketiga apa lagi misalnya? Contoh, nikmat Allah dalam diri kita manusia ini saja, ini luar biasa banyaknya. Saya kurang lebih 1 bulan, lebih mungkin 2 bulan yang lalu ya, saya dapat kiriman video tentang seorang dokter yang menjelaskan tentang fungsi atau saluran pernapasan manusia. Dia katakan ternyata saluran pernapasan manusia itu uniknya luar biasa, Pak. Dari mulai lubang hidung sampai terminal terakhir, nggak tahu apa istilahnya terminal terakhir itu. Dari lubang hidung sampai terminal terakhir, tempat di mana udara itu bergantian ya, itu ternyata kalau dibentangkan panjangnya 24 kilo panjangnya, 24 km, Pak. Dan itu semuanya meliuk-liuk di dalam tubuh kita ini. Dan itu ternyata kata dia tipisnya lebih tipis daripada sehelai rambut. Coba bayangkan, Pak, jalur yang panjangnya 24 km lebih tipis daripada saluran rambut. Itu yang kita gunakan untuk bernapas. Coba bayangkan kalau mampet kita. Itu apa yang terjadi itu? Lewat. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian segampang itu mampet? Kan nggak segampang itu mampet. Meskipun kita sudah olahraga misalnya, kita sudah lari sampai kemudian kita paksakan diri, nggak ada juga itu misalnya, atau nggak gampang juga itu kemudian kita mati gara-gara itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikannya itu unik luar biasa. Dan menurut keterangan dokter itu katanya, ternyata manusia dewasa ya, manusia dewasa itu kan dalam 1 menit kurang lebih 16 kali kita bernapas. Tarikan napas 16 kali ya. Dan dia ukur, Pak, dia hitung. Ternyata dalam 24 jam udara yang kita butuhkan, udara bersih yang kita butuhkan manusia dewasa itu untuk bernapas, satu orang manusia dewasa dalam setiap hari 24 jam dia butuh udara, kalau diukur pakai galon air yang 19 liter, maka setiap satu orang membutuhkan udara bersih setiap harinya sekitar 600 sampai 1000 galon. Bayangkan, 600 sampai 1000 galon. Coba bayangkan kalau tiba-tiba lebarannya tukang galonnya pulang kampung. Bayangkan, Pak. Ini tukang galon untuk bernapas pulang kampung. Tiba-tiba tinggal ada berapa? Cuma 500 doang. Ya udah, ini kita bagi-bagi aja. Coba, cukup nggak buat kita bernapas? Ini semuanya kan? Pikirkan tentang nikmat Allah itu. Pikirkan tentang nikmat Allah itu. Dan masih banyak lagi. Makanya kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian itu, tidakkah kalian melihat? Coba tadi itu saluran pernapasan yang kecil. Ternyata meskipun kecil, dilewati oleh udara, Allah sudah menciptakan cincin-cincin sepanjang jalur itu. Cincin-cincin itulah yang menjadikan saluran pernapasan itu, meskipun ditekan, itu nggak bakalan bisa mampet. Kecuali kalau memang nggak jaga kesehatan. Nah, seperti itu kan. Ini nikmatnya Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Makanya, jangankan kenikmatan yang sedikit dicabut, jangankan THR doang yang Anda nggak dapat. Ya. Kuping Anda hilang sekalipun ya, kuping Anda hilang sekalipun, ternyata nikmat Allah masih jauh lebih banyak dibandingkan daripada yang hilang itu. Itu luar biasanya. Itu yang ketiga, keempat, coba bayangkan. Di dalam surah Asy-Syura ayat 30 Allah katakan, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa kalian itu gara-gara dosa yang kalian lakukan. Tapi apa kata Allah? Wa ya'fu an katsir. Tapi justru lebih banyak dosa itu dimaafkan oleh Allah. Sekarang bayangkan, Pak, kalau kita setiap dosa yang kita lakukan dibayar tunai oleh Allah. Coba bayangkan ya. Setiap dosa yang Anda lakukan langsung dibayar tunai oleh Allah, maka kita bisa katakan musibah itu bukan per bulan, Pak. Musibah itu bisa per detik. Kenapa? Terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Tapi ternyata nggak seperti itu. Allah masih tetap mengampuni
mengampuni lebih banyak daripada dosa kita. Kata Allah di sana, wa ya'fu an katsir. Pikirkan semua ini, niscaya kita akan menjadi hamba yang selalu bersyukur. Jadi dalam kondisi sesempit apapun juga, Masya Allah, nikmat Allah masih terlalu banyak. Masih terlalu banyak nikmat Allah. Nah, inilah kesyukurannya Nabi Ayub alaihissalam. Makanya Nabi Ayub alaihissalam itu bahkan sudah dikucilkan oleh keluarganya, dibuang jauh-jauh oleh rakyatnya misalnya ya, tetap saja boleh menjadi hamba yang bersyukur. Kenapa? Karena beliau tahu kenikmatan Allah masih jauh lebih banyak dibandingkan daripada apa yang direbut dari dirinya, yaitu untuk membangun kecintaan kepada Allah, untuk membangun rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ini banyak sekali jawaban. Ya, cukup ya, karena nggak ada lagi yang mau nanya tadi. Cukup. Baik, cukup ya. Kita cukupkan dan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.